Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faiz Farudin, kelas 11 MIPA 1, nomor absen 12. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perlawanan Thomas Matulesi atau yang biasa dikenal dengan sebutan Kapitan Patimura. Saya akan menyampaikan materi sejarah wajib Perang melawan penjajahan Belanda. Perlawanan Patimura terjadi pada tahun 1817. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai latar belakang, tokoh pemimpin, dan kronologis perlawanan Patimura. Bagaimana hubungan ketiga gambar di atas? Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan VOC di Maluku kembali dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah berkuasa kembali pada tahun 1816 dengan berakhirnya pemerintah Inggris di Hindia Belanda tahun 1811 sampai tahun 1816. Berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda ini menyebabkan timbulnya berbagai perlawanan rakyat Maluku. Yang pertama, yaitu kembalinya pemerintahan kolonial Belanda di Maluku dari tangan Inggris. Yang kedua, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib. Yang ketiga, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan uang kertas sebagai pengganti uang logam yang sudah berlaku di Maluku sebelumnya, sehingga menambah kegelisahan rakyat. Yang keempat, diberlakukannya pelayaran hongi oleh pemerintah kolonial Belanda di Laut Maluku untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu adanya hak ekstirpasi, yaitu hak memusnahkan pohon pala dan cengkeh yang tidak ikut aturan permonopolian. Tokoh pemimpin perlawanan. Yang pertama ada Kapitan Patimura, yang kedua ada Christina Marta Tiahahu. Yang pertama, Kapitan Patimura. Thomas Matulesi atau sering dikenal dengan Kapitan Patimura dinilai memiliki kecakapan di bidang kepemimpinan dan militer. Pada saat Inggris berkuasa di Maluku, Patimura memasuki dinas militer dengan pangkat terakhir mayor. Patimura meninggal di Benteng New Victoria di kota Ambon karena hukum gantung oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Yang kedua ada Christina Marta Tiahahu, merupakan seorang Sri Kandi dari Maluku, seorang pejuang wanita muda yang berani dan konsekuen dengan cita-cita perjuangannya. Dia tak hanya berjuang dengan angkat senjata, namun juga mengobarkan semangat kaum perempuan Maluku untuk turut mendampingi kaum lelaki di medan pertempuran. Marta meninggal karena sakit dan jenazahnya dibuang ke laut antara Pulau Buru dan Pulau Tiga, Maluku. Kronologis perlawanan Patimura diawali dari pertemuan rahasia pemuda Maluku. Setelah sebelumnya diadakan pertemuan rahasia di Pulau Haruku atau pulau yang dihuni orang-orang Islam pada tanggal 14 Mei tahun 1817, pemuda Maluku kembali mengadakan pertemuan rahasia di Pulau Saparua atau pulau yang dihuni orang-orang Kristen, tepatnya di tempat bernama Hutan Kayu Putih. Dalam berbagai pertemuan itu disimpulkan bahwa rakyat Maluku ingin mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan Belanda. Thomas Matulesi dipercaya sebagai pemimpin. Pengalamannya bekerja di Dinas Angkatan Perang Inggris diyakini dapat menguntungkan rakyat Maluku. Setelah sebelumnya melakukan pertemuan, pemuda Maluku kemudian melakukan berbagai serangan-serangan. Serangan pertama dilakukan pada tanggal 18 Mei tahun 1817. Berhasil membakar perahu-perahu pos di Porto atau pelabuhan. Kemudian keesokan harinya menyerang benteng Duurstede.
akhirnya berhasil merebut benteng Dordrecht dan menewaskan Presiden Van den Berg. Pada tanggal 19 Mei tahun 1817, Belanda berusaha merebut kembali benteng Dordrecht dengan bantuan yang berasal dari Ambon. Bantuan pasukan tersebut dipimpin oleh Mayor Beach datang dari Ambon. Kekuatan dipusatkan di benteng Zeelandia. Pasukan yang dipimpin Pattimura berusaha menggagalkan bantuan pasukan yang datang dari Ambon tersebut. Selanjutnya Raja Maluku mengerahkan rakyatnya untuk menyerang benteng Zeelandia. Belanda berusaha menerobos kepungan rakyat dan melanjutkan perjalanan ke Saparua. Akhirnya terjadi perang sengit di Saparua yang berhasil menawarkan Mayor Beaches dan benteng Dordrecht berhasil dipertahankan. Nah, itu adalah gambar benteng Zeelandia di Maluku. Kemenangan yang gemilang ini menambah semangat juang rakyat Maluku sehingga perlawanan meluas ke daerah lain seperti Seram, Hitu, dan lain-lain. Perlawanan rakyat di Hitu ditangani oleh Ulu Paha yang berusia 80 tahun. Karena pengkhianatan terhadap bangsa sendiri, akhirnya Ulu Paha terdesak dan tertangkap oleh Belanda. Selanjutnya Belanda masih berusaha untuk merebut benteng Dordrecht, yaitu dengan Belanda mendatangkan bala bantuan dari Batavia berupa kapal yang dilengkapi dengan meriam. Terjadi pada bulan Juli tahun 1817. Benteng Dordrecht dihujani meriam. Akhirnya benteng Dordrecht dapat direbut oleh Belanda. Pasukan Pattimura melanjutkan perjuangan dengan siasat perang gerilya. Akhir perlawanan Pattimura. Pada bulan Oktober 1817, Belanda mengerahkan pasukan besar-besaran untuk menghadapi Pattimura. Beberapa pengikut Pattimura pun tewas. Akhirnya, Belanda mengeluarkan ultimatum untuk dapat menangkap Pattimura. Pada bulan November 1817, Belanda berhasil menangkap Pattimura, Anthony Ribot, dan Thomas Pattiwel. Pada tanggal 16 Desember tahun 1817, Kapitan Pattimura dan teman-temannya menjalani hukuman gantung di depan benteng New Victoria di Ambon. Sementara Kapitan Paulus Tiahahu atau yang merupakan ayah dari Martha ditembak mati. Dan Martha berusaha untuk melanjutkan perang gerilya itu. Namun, perang itu tidak bertahan lama. Akhirnya, Martha Tiahahu tertangkap dan rencananya diasingkan ke Jawa. Martha Tiahahu meninggal pada tanggal 2 Januari tahun 1818 saat perjalanan menuju ke Jawa, dan jenazahnya dibuang antara Pulau Buru dan Pulau Tikal. Nah, ini merupakan gambar dari benteng New Victoria, tempat Pattimura dan kawan-kawannya dihukum gantung oleh pemerintah Hindia Belanda. Nilai-nilai perjuangan perlawanan Thomas Matulesi atau Pattimura. Yang pertama adalah sikap rela berkorban. Yang kedua, semangat persatuan. Ketiga, pantang menyerah. Keempat, berani membela kebenaran. Kelima, nilai nasionalisme. Dan yang keenam atau terakhir yaitu sikap bertanggung jawab. Atas jasa-jasanya, pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada Kapitan Pattimura dan Christina Martha Tiahahu. Sebagai generasi muda, seharusnya bagi kita untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.